Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok D6, kelas D, Bimbingan Teknologi Informatika, untuk guru Kemendikbud akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami mempresentasikan, mohon izin kami ingin memperkenalkan diri. Saya selaku moderator Fitri Fajriani dari SMP Negeri 3 Ngempol 1 Atap, Kabupaten Pasuruan, dan rekan saya, silakan Wika. Saya Ika Zuliana dari SMP Negeri 1 Pejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Terima kasih. Mohon izin, Wika, silakan selaku materi untuk menyampaikan hasil presentasinya terlebih dahulu. Saya share screen tentang hasil kerja kelompok kami. Oke, baik, terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, salam bahagia Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya mewakili teman-teman dari kelompok D6 yang telah melakukan diskusi tadi siang untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Seperti yang telah disampaikan pada video modul 2 bahwa dalam data itu tersimpan cerita gitu, seperti video yang sudah Bapak Ibu saksikan kemarin gitu. Jadi hal pertama yang harus diselesaikan pada tugas kolaborasi modul 2 ini adalah menentukan bentuk tabel, Bapak Ibu. Jadi ketika kita membaca cerita, deskripsi pada LMS, kita dituntut untuk mampu berpikir secara kritis, berpikir komputasional kita diterapkan di situ, Ibu. Jadi kita harus mengurai masalah-masalah di dalamnya agar kita mampu menggambarkan masalah itu dalam bentuk tabel. Nah, itu awal tadi kesulitan kami. Tapi setelah beberapa kali melakukan percobaan, akhirnya tersusunlah tabel seperti yang Bapak Ibu saksikan di layar. Ya, tabelnya cukup sederhana sehingga Bapak Ibu yang menyaksikan melihat bisa langsung mengerti maksud dari tabel yang kami buat. Ya, tabel yang kami buat adalah tabel tabungan bank sampah sesuai dengan tugas pada LMS. Tabel ini tabel sederhana Bapak Ibu ya. Yang pertama kita tampilkan adalah di sana ada nomor, nama, mohon maaf kita hanya membuat 5 ya, kita hanya membuat 5 data. Tidak terlalu banyak Ibu, yang penting nanti Bapak Ibu yang menyaksikan video ini paham begitu. Yang pertama itu kita memanfaatkan long date ya, format number long date. Jadi di situ tertulis Saturday ya, Juni 24 Juni 2023. Kita memanfaatkan fungsi pada Microsoft Excel untuk membuat long date. Jadi sebenarnya yang kita masukkan hanya angka 8, 26 dan 2023. Tapi muncullah tulisan yang seperti itu. Jadi kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel gitu ya. Kemudian di bawahnya di situ ada kertas kardus dan botol plastik karena memang yang yang disuruh atau yang ditugaskan ya, data apa yang harus dibuat adalah data kertas kardus dan botol plastik yang nantinya akan mempunyai harga masing-masing Bapak Ibu. Tapi kami tidak memasukkan berapa harga masing-masing. Kita langsung memasukkan harga itu pada rumus sederhana. Ya, rumus sederhana. Ya, kita menggunakan
rumus tambah dan kali. Di situ bisa lihat Bapak, Ibu, ada setiap kali menggunakan rumus yang harus diawali dengan tanda sama dengan, kemudian kurung buka, baru apa sih yang ingin kita cari gitu. Kita akan cari dari sel C6 Ibu ya. Sel C6 itu adalah banyaknya kardus. Ya, banyaknya kardus dikali harga kardus itu 3.000. Kemudian ditambah dengan D6. D6 itu botol plastik. Botol plastik harganya 2.500. Maka kita menggunakan rumus sederhana seperti itu sehingga menghasilkan 75.000. Ya. Untuk ke bawahnya biasa Ibu, Bapak tinggal kita seret aja ke bawah, nanti hasilnya akan sama karena kita menggunakan rumus yang sama. Ya, itu pada bulan Juni. Kemudian pada bulan Juli di pendapatan itu juga kita menggunakan rumus yang sama, rumus tambah dan kali. Bulan Agustus juga demikian. Oke. Terus rumus yang selanjutnya kami gunakan adalah rumus jumlah. Di kolom jumlah itu kita memanfaatkan rumus sum, ya. Kita menggunakan rumus sum. Nah, kita menggunakan rumus sum. Pada kolom jumlah yang atas, mohon maaf kami tidak menggunakan rumus sum karena nanti takutnya kalau sum apa ya? Karena itu formnya terpisah-pisah, apa selnya terpisah-pisah. Kami tetap menggunakan rumus sederhana tadi, menggunakan tambah ya. Untuk jumlah yang bawah kita baru menggunakan sum karena datanya berada pada sel yang saling berdekatan. Jadi bisa kita seret langsung sehingga menghasilkan jumlah pendapatan untuk selama 3 bulan. Begitu. Ya, untuk tabungan paling banyak kita menggunakan rumus max ya. Max, kemudian untuk tabungan paling sedikit kita menggunakan rumus min. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk rata-rata juga kita menggunakan rumus average ya. Jadi kita menggunakan rumus-rumus yang sederhana yang biasa, yang paling sering Bapak Ibu gunakan. Begitu. Kemudian pada LMS kita juga diberi tugas untuk mencari predikat Bapak Ibu. Ya, kita disuruh mencari predikat apakah itu gold, silver atau bronze. Jadi ketika penghasilannya atau tabungannya itu kurang dari 200.000 itu mendapat predikat bronze. Ketika pendapatan atau tabungannya itu antara 200 sampai 500 nanti mendapat predikat silver dan di atas 500 akan mendapat predikat gold ya. Kita menggunakan rumus if di dalamnya ya. Rumus if sama dengan if seperti tadi ya. Kita kalau menggunakan rumus itu harus diawali dengan sama dengan if kurung buka sel kemudian lebih dari 5.000 itu akan mendapat predikat gold. Kemudian selanjutnya ketika lebih dari atau sama dengan 200 itu akan mendapat predikat silver dan ketika di bawah itu akan mendapat predikat bronze. Seperti yang sudah juga tinggal diseret ke bawah aja ya Ibu. Nanti kalau kok ketinggalan oh tadi rumusnya apa ya gitu nanti videonya bisa di pause aja ya. Terus kemudian kita turun lagi. Oke, turun untuk yang pertama itu ada tugas untuk mencari rata-rata ya. Dalam rata-rata itu kami ambil dari jumlah ya, dari jumlah pendapatan setiap bulannya, kemudian kami cari rata-ratanya. Kami cari rata-ratanya. Nah, itu. Kita cari rata-ratanya di kertas kardus dan botol plastik. Itu dari jumlah.
dari jumlah penghasilan setiap bulannya. Kemudian yang nomor 2, jumlah uang yang ditabung itu kami menggunakan rumus sama dengan aja Ibu, Bapak. Jadi istilahnya kita hanya mengcopy data yang dari atas. Sel berapa itu berarti nggih? Sel F ya, sel F20 akan memunculkan value atau nilai yang sama dengan sel di sel L12 ya, begitu. Terus kemudian itu juga berlaku untuk yang nomor 4, 5, dan 6 ketika kita mencari jumlah tabungan yang paling banyak dan jumlah tabungan paling sedikit serta rata-rata kita juga menggunakan sama dengan. Jadi hanya memunculkan nilai yang sama seperti pada sel yang telah di atas gitu. Kemudian yang terakhir ini ya yang saya baru aja belajar ini conif gitu. Conif biasanya saya pakainya con aja, yang conif belum pernah. Ternyata conif itu memiliki fungsi untuk memunculkan jumlah data. Jadi bukan jumlah total penjumlahan itu bukan, tapi jumlah data yang muncul gitu. Jumlah data yang muncul kayak gold itu yang muncul berapa sih nilai goldnya gitu ya. Itu kita menggunakan conif, kemudian kita drag predikat, semua predikat kita drag, kemudian yang memunculkan predikat silver sih nanti berapa gitu, nanti akan muncul. Kemudian untuk yang bronze juga sama ya. Bronze juga sama, kita pakai conif, lalu kita drag sel-sel yang akan kita cari ada berapa sih predikat bronze di dalamnya gitu. Dan ketika kita enter nanti akan muncul sendiri begitu. Saya kira itu dulu ya. Oke, mohon maaf ini kita banyak menggunakan rumus-rumus sederhana, rumus-rumus apa ya istilahnya ya, rumus yang bukan standarnya gitu, kayak kita ditambah kali itu kan ya, itu bukan rumus standar. Tapi kami sering menggunakan. Kami menggunakan ini karena ya biar anak juga tidak terlalu rumit memikirkan, jadi lebih mudah untuk dipahami begitu. Kemudian sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan dulu. Mungkin nanti kalau masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya, mohon bantuannya untuk kami diberi pengetahuan baru, tambahan pengetahuan baru, rumus-rumus yang baru agar pengalaman kami bisa lebih luas lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Fitri. Monggo Bu Fitri, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ika atas pemaparannya. Mohon izin stop sharing. Ya, berikut tadi Bapak Ibu pemaparan dari kelompok kami. Mohon izin sebelum kami tutup, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan untuk presentasi dari kelompok kami. Jadi, analisis data yang kami laksanakan ini merupakan operasi-operasi dasar yang biasanya digunakan pada lembar kerja atau Microsoft Excel untuk di kelompok kami nih. Jadi kami menggunakan beberapa fungsi sederhana seperti sum tadi, di mana digunakan untuk menghitung jumlah data yang diinginkan. Ada max juga, fungsi max ini untuk menghitung data terbanyak, fungsi min untuk menghitung data paling sedikit, fungsi average digunakan untuk menghitung rata-rata, fungsi if untuk menentukan predikat suatu data, dan terakhir ada fungsi countif digunakan untuk menentukan banyaknya jumlah data pada suatu predikat. Nah, pada proses perancangan tabel pun kami juga belajar cara memahami sebuah permasalahan, kami mengidentifikasi alternatif solusi yang dibutuhkan dan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga bisa merepresentasikannya dalam bentuk sebuah tabel yang sudah dipaparkan tadi. Saya rasa sekian dari kelompok kami. Semoga berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.